Jadi dengan ngaji ini insya Allah hati kita akan menjadi lunak. Karena apa? Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Para ulama menisbatkan orang yang tidak pernah mendengarkan nasihat agama bagaikan pohon kering yang rantingnya kering, Pak. Ya, kering. Kalau kena badan kita berdarah, kalau kena baju kita sobek, ya, membahayakan. Itu. Yang selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa raka'atin tatawuan. Barang siapa yang belajar baban satu ilmu, ya, satu bab ilmu seperti ini nih, satu bab ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan, diamalkan atau tidak diamalkan, nih kelebihan ilmu, Pak. Ini di ngaji nih, diamalin kek, mau enggak kek, pahalanya apa? Karena afdalu min ayyusalliya alfa rakaatin tatawuan, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Diamalin kek enggak kek, tapi masa enggak diamalin, ya kan? Yang namanya ilmu, ya capek-capek lagi nyarinya. Berat nggak Pak kesini, Pak? Berat, Pak. Berat nggak, Ustaz? Berat, Ustaz. Karena si Dasim tuh di rumah tuh Dasim, Pak. Dasim tuh ngegodain kita di rumah, itu setan ya. Iblis itu ada 9 balatnya, anak buah ada 9 yang ngegoda kita, ngehalangin untuk ibadah, yang mengganggu rumah tangga kita, itu Dasim namanya. Kalau yang mengganggu sholat kita di pengajian kita namanya walhan, Pak. Setannya walhan. Makanya kudu sadar kalau di rumah, waduh rasanya males amat ini ngaji ya. Iya kan? Kata istri kita, ya Pak, daripada ngaji mendingan jalan-jalan, Pak. Iya kan, ke Bundaran Kodok kita beli bala-bala. Beli bala-bala mending kalau beli McD mahalan dikit, Pak. Beli bala-bala, iya kan, ninggalin keutamaan akhirat. Bayangin, Pak, untungnya banyak gak, Pak? Seperti ini 1000 rakaat loh, Pak. Afdalu min ayyusolli, lebih utama berarti melebihi sholat sunnah 1000 rakaat. Mau diamalkan atau tidak, itu udah pasti pahala seperti itu, Pak. Ya, kita sholat tahajud 2 rakaat aja belum tentu rajin. Sholat duha 2 rakaat aja belum tentu rajin. Umpamanya kita istiqomah lah, sholat tahajud 4 rakaat, sholat duha 4 rakaat 8, Pak. Iya kan? Duha 4, tahajud 4, 8 rakaat, Pak. 1000 dibagi 8 berapa bulan, berapa tahun itu? 8 biar sampai angka 1000 rakaat berapa tahun, Pak, itu? Kalau satu hari kita cuma 8 rakaat. Ya, habis waktu, Pak, ngitung situ. Tapi ketika kita ngaji, luar biasa pahalanya. Karena apa? Orang jarang tahu, Pak, keutamaan ilmu. Jarang tahu, atau sekalipun tahu ya ngaji dari dulu gitu-gitu juga nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Karena apa? Seperti dia mengatakan, sholat kok gini-gini aja ya, nggak ada nikmatnya. Ibadah kok gini-gini aja ya, nggak ada nikmatnya. Berarti ada masalah dengan dirinya, Pak. Ada masalah dengan matanya, ada masalah dengan tangannya, ada masalah dengan mulutnya, ada masalah dengan telinganya, ada masalah dengan hatinya. Jangan salahkan ibadah, Pak. Iya kan? Jangan salahkan ibadah. Salahkan apa yang kita salahkan, diri kita. Berarti ada yang nggak beres ini. Kok ibadah kok nggak ada enak-enaknya? Makan nasi uduk sama jengkol nikmat pagi-pagi, iya kan? Kok ibadah subuh nggak enak? Berarti ada masalah, Pak. Padahal Rasulullah mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunia wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan luar biasa. Ya, qobliyah subuh itu, Pak, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita punya tanah 100 meter aja sengketa, Pak. Iya kan? 1000 meter punya mobil aja masih ngeridit, punya rumah aja masih ngangsur, tapi dengan sholat sunnah subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus kata Rasul, andai kata orang tahu keutamaan sholat subuh dan sholat asar, dia akan mendatangi sholat itu sambil merangkak, Pak. Sholatul bardain namanya. Sholat di dua waktu yang dingin. Berat, Pak, subuh asar. Ya Pak Haji ya? Pak Haji berat nggak? Enggak ya? Udah biasa, Pak Haji. Ya, udah istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-9, man zaro aliman faka'annama zaroni. Barang siapa yang menziarahi atau mendatangi orang alim, faka'annama zaroni, maka dia seperti menziarahi saya.
Ini orang alim datang ke tempat kita, bukan kita datang ke tempat orang alim. Atau guru datang ke tempat kita, bukan kita datang ke tempat guru. Iya kan? Karena milih guru enak aja. Guru ngaji ya. Untung aja punya gurunya low profile, ya kan? Enteng-enteng aja. Yang penting kalau buat saya orang mau ibadah, saya nggak perlu dihormatin, nggak perlu dimuliakan. Yang penting Allah yang memuliakan saya udah cukup. Ya, hina di mata manusia tapi mulia di hadapan Allah itu lebih saya suka daripada mulia di hadapan manusia, hina di hadapan Allah. Itu nggak mau saya. Itu saya nggak mau mempersulit. Ya syiru walatu asiru, bikin gampang dan jangan bikin susah. Ustadz Gunan tanyain, emang dia tahu rumah saya? Nggak, itu guru ngaji, guru khotib, guru ceramah. Oke, kayak gitu kan. Coba ada ustadz yang lain, oh enggak, saya harus ke rumah saya dulu biar adabnya bagus. Ya kan, akhlaknya itu suul adab. Ya kalau kita ngandelin suul adab dulu bagaimana Ustaz? Kan gitu kan. Ada yang orang kegilaan kehormatan ada. Tapi kalau kita namanya dengan teman-teman menghormati panggilan itu kita datengin, Pak. Nggak ngerti ke rumah saya nggak penting. Karena ketika saya datang ke rumah teman itu pahala saya dapat. Man ahabba ayyub sato fi asarihi. Ayub sato fi rizkihi, man ahabba ayub sato fi rizkihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, wa yun salau fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rohimah, maka banyak-banyaklah bersilaturahim. Ngaji itu bagian daripada silaturahim juga, Pak. Umur dipanjangin, tak? Iya kan? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falyasil rohimah, yun salau fi asarihi, dipanjangin umurnya, Pak. Bekas-bekas kita itu dipanjangin. Tuh, manzaro aliman, barang siapa yang menziarahi, mendatangi orang alim, faka'an nama zaroni, maka dia seakan-akan seperti mendatangi saya. Waman sofaha aliman, barang siapa bersalaman dengan orang alim, faka'an nama sofahani, maka dia seperti bersalaman dengan saya. Waman jalasa aliman, barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, faka'an nama jalasani fid dunya, maka dia seakan-akan seperti duduk dengan saya ketika saya masih hidup di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, barang siapa yang duduk dengan saya ketika masih ada di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka orang itu akan duduk bersama saya, kata Rasulullah, ma'i dengan saya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Tuh Pak, duduk sama orang alim. Orang alim bukan mesti saya bukan orang alim, saya orang biasa. Barangkali ada orang alim, kiai atau habaib yang alim-alim, jangan sungkan Pak. Bersalaman dengan orang alim, faka'an nama sofahani, maka seperti bersalaman dengan saya, kata Rasulullah. Waman jalasa aliman, barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, faka'an nama jalasani fid dunya, maka dia seperti duduk dengan saya ketika masih ada di dunia. Waman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, barang siapa yang duduk bersama saya di dunia nanti akan didudukkan oleh Allah Ta'ala bersama Rasulullah pada hari kiamat. Wan Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW qala man zaro aliman faqad zaroni wa man zarori wajabat lahu syafaati. Menurut Imam Anas, hadis dari Imam Anas bin Malik, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW qala man zaro aliman, barang siapa yang menziarahi atau mendatangi orang alim, faqad zaroni, maka dia sungguh mendatangi saya. Faqad zaroni, maka dia sungguh mendatangi saya. Wa man zaroni wajabat lahu syafaati, barang siapa yang menziarahi saya, wajabat lahu syafaati, maka dia wajib orang itu mendapatkan syafaat saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu bi kulli khatwatin ajrun sahidin, dan setiap langkah yang digerakkan untuk mendatangi orang alim, satu langkahnya pahalanya satu orang yang mati syahid, Pak. Kita boro-boro mati syahid, Pak. Suruh ngaji mati lampu aja kagak berani, ya Pak. Ngaji mati lampu saja nggak datang ini. Hujan aja hujan, Pak. Waduh, ngaji Pak, hujan kayaknya nih.
Ustadznya nggak datang nih, takut pilek Pak katanya. Padahal mah itu pahalanya luar biasa. Hujan jadi saksi, tanah jadi saksi, ya kan, semua yang kita lewatin, semua yang kita injak, semua yang kita sentuh menjadi saksi. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua apa yang kamu perbuat.